uqubatan lahu. Nah, jadi adapun orang yang mabuk itu maka sah itu tolaknya, walaupun dia berdalih dia menjatuhkan tolak istrinya dalam keadaan mabuk, dia tidak sadar. Suaminya mabuk, pulang ke rumah, lalu diceraikannya istrinya. Saya ceraikan engkau tolak 2, atau saya ceraikan engkau tolak 3. Begitu dia sadar, ditengoknya nggak di situ lagi istrinya, sudah minggat, sudah bawa koper, nggak ada lagi situ barang-barangnya. Dijemputnya istrinya, kenapa kau minggat? Kan udah kau ceraikan, kata istrinya. Kapan saya ceraikan? Semalam pas pulang kau, langsung kau ucapkan saya ceraikan, engkau tolak 2, makanya saya pulang. Oh itu kan saya nggak sadar itu, saya mabuk itu, nggak sah itu katanya. Sah ya. Jadi orang yang mabuk itu diucapkannya tolak tadi, maka itu sah tolaknya. Kenapa sah? Itu kan di bawah kesadarannya. Kenapa tetap sah? Uqubatan lahu, sebagai hukuman baginya, biar nggak mabuk-mabuk lagi dia. Ya. Kemudian wat tolaku torbani, tolak itu ada 2 macam. Sharihun wa kinayatun, ada namanya tolak sharih dan ada kinayah. Nah, kita lihat perbedaannya. Pas sharihu ma la yuhtamalu ghairu tolaki. Maka lapas yang sharih itu, tolak sharih itu adalah tolak yang menggunakan lapas yang tidak mengandung makna selain makna tolak. Begitu diucapkan lapas itu, orang akan langsung tahu maknanya adalah tolak. Begitu diucapkan lapasnya itu, orang akan berpaham, berpengertian kalau itu maknanya tolak. Tidak ada makna lain selain makna tolak dalam ucapan itu. Misalnya ketika kita ucapkan saya tolak engkau, ada nggak makna lain di situ? Nggak ada. Lain halnya misalnya ketika dia mau berangkat bekerja, ditinggalkannya istrinya di rumah. Begitu di pintu, apa kata sama istrinya? Wahai Zainab, saya tinggalkan engkau. Lapas tinggalkan di situ mengandung banyak makna kan? Bisa jadi ditinggalkannya maksudnya mau diceraikannya, bisa jadi ditinggalkan maksudnya ya ditinggalkan di rumah karena dia mau berangkat. Nah itu kan ada makna lain. Lapas meninggalkan di situ ada makna lain selain makna sebenarnya. Nah, tapi kalau yang tadi apa namanya, yang sharih itu begitu diucapkan tidak ada makna lain selain makna tolak. Saya ceraikan engkau, pasti tolak maksudnya itu, ya kan? Saya ceraikan engkau, pasti maksudnya itu adalah tolak. Itulah yang sharih. Wal kinayatu, dan yang kinayah matuh tamalu ghairuhu, lapas yang mengandung makna selain makna tolak. Nah, seperti yang tadi, begitu diucapkan kalimat itu ada makna lain selain makna tolak. Ya. Saya tinggalkan engkau, bisa jadi ditinggalkan di tempatnya karena mereka akan berbeda tempat, karena dia mau berangkat kerja, atau bisa jadi ditinggalkan maksudnya adalah bercerai, tolak. Nah itu kinayah lah itu namanya. Jadi orang yang mentolak istrinya dengan lafaz seperti tadi, itu namanya tolak kinayah. Nah, berbeda nanti itu ya. Walau talaffaza zawju bis-sharihi, dan kalau melepaskan si suami dengan lafaz sharih wa qala lam urid bihi talaqa lam yuqbal, datang si suami diucapkannya lafaz tolak dengan lafaz yang sharih, lalu dia bilang saya tidak ada maksud untuk tolak itu, saya cuma main-main, atau ada maksud lain selain tolak katanya, lam yuqbal, tidak diterima, sudah sah itu tolaknya. Jadi tidak ada apa namanya, dalam tolak tidak ada istilah main-main, tidak ada candaan di situ.
Kalau diceraikannya istrinya dengan lafaz sharih tadi, ada nggak ada niat, maka akan jatuh tolaknya. Ya. Ada tidak ada niat, maka akan jatuh. Baik ada niat untuk tolak ataupun tidak ada niat untuk tolak, maka sudah sah tolaknya. Dia pemain film, aktor termahal di Indonesia. Suaminya juga aktor, pemain film, sama-sama artis. Sekarang yang bukan artis ini, misal ada satu studio ngontrak mereka untuk main satu film. Dalam film itu, di skenario mereka juga sebagai suami istri. Dalam filmnya mereka juga pasangan suami istri. Ada adegan perceraian di situ. Ya, ketika mau syuting, ya rolling action. Saya ceraikan engkau, tolak 3. Adakah niat si suami menceraikan itu? Enggak ada niatnya. Diucapkannya kata tolak di situ hanya untuk syuting tadi. Ya. Tidak ada niat yang menceraikan istrinya, hanya mengikuti dialog yang ada di skenario film. Itu yang diucapkan suaminya tadi. Tapi karena lafaznya sorry, maka tidak diterima itu. Sudah sah itu tolaknya. Saya tolak, engkau tolak 2. Saya tolak, engkau tolak 3. Itu di filmnya tadi, ketika acting. Begitu selesai syuting film tadi, bukan lagi suami istri mereka. Bukan lagi suami istri. Nah, itu maksudnya ya. Jadi hati-hati, tidak ada candaan dalam dalam tolak, dalam tolak. Tidak ada itu ya. Jadi yang namanya lafaz sharih tadi, tolak sharih, baik ada niat maupun tidak ada niat, maka sah tolaknya, sudah jatuh itu. Kasih tahu suamimu nanti, jangan macam-macam dengan tolak bilang. Ya. Fasarihu salah satu alfazin, maka sharih. Lafaz sharih itu ada 3 macam. Lafaz sharih dalam tolak itu ada 3 macam. At-tolaku, nah itu yang pertama, lafaz tolak. Wa mastuqqa minhu, dan lafaz yang mustaq dari dan lafaz mustaq dari tolak tadi. Tahu mustaq kan? Tahu ya. Ada yang mustaq, ada yang jamin. Nah ini jadi yang mustaq dari tolak tadi itu semua termasuklah itu sharih. Tolak tuki, aku tolak engkau. Anti talikun, engkau tertolak. Anti mutallaqah, engkau wanita yang tertolak. Itu semua sharih lah itu. Kemudian apa lagi? Lafaz wal firaqu, lafaz firaq, wassarahu dan lafaz sarah. Seperti kafaraktuki, seperti faraktuki, wa anti mufaraqah, sarrahtuki, wa anti musrahatun. Itu semua adalah di antara lafaz-lafaz sharih dalam pentolakan. Kalau digunakannya salah satu lafaz tadi dalam